Audio Jungle. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maria Rizkiana di Teras Kampus. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya. Halo, kenalin nama saya Ika Nuriana, saya dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender tuh. Udah kebayangkan apa yang mau diinin ya? Nah, jadi kali ini itu menurut kamu, apa sih kesetaraan gender pada masa saat ini? Kalau menurut saya sendiri ya, kesetaraan gender itu ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Itu aja sih menurut saya. Nah, di era sekarang itu kan banyak banget tuh laki-laki yang merendahkan perempuan. Contohnya kayak perempuan itu tidak boleh bekerja. Mereka itu kalau bekerja ujung-ujungnya di dapur gitu kan ya. Nah, menurut tanggapan kamu tuh, bagaimana tanggapan kamu tentang setiap orang yang selalu merendahkan profesi perempuan gitu loh? Sebenarnya fokusnya bukan cuma ke perempuan ya, tapi ke laki-laki juga. Jadi kesetaraan gender itu muncul ketika laki-laki menganggap perempuan itu pertama fokusnya jadi dapur gitu. Tapi sebenarnya gitu enggak gitu, karena kesetaraan gender itu sendiri ada dua macam nih. Yang pertama itu ada feminisme. Nah, feminisme ini muncul karena tanggapan laki-laki yang ingin merasanya dirinya paling tinggi. Terus kemudian muncul dengan istilahnya masculinity. Masculinity ini menganggap laki-laki itu lebih tinggi derajatnya ketimbang perempuan gitu. Padahal itu sama aja. Iya, sebenarnya sama aja, tapi memang kalau kita lihat kesetaraan gender ini memang nggak bisa disamakan ya antara laki-laki dan perempuan selain dari biologisnya gitu. Menurut kamu nih, di era sekarang ini otomatis banyak banget tuh ya dampak-dampak dari kesetaraan gender itu sendiri. Bisa kamu contoh dari yang sekarang di Gen Z, milenial ini, coba. Ada contohnya nih, di Indonesia sendiri itu 2,9% itu banyak generasi milenial yang bunuh diri karena ketidaksetaraan gender ini gitu. Jadi selain bunuh diri juga banyak nih hal-hal. Yang pertama itu bisa terjadi pembulian gitu. Contoh nih, laki-laki dianggap nggak bisa sama perempuan. Contoh nangis nih. Biasanya kalau kita di waktu kecil ya, terus dibilang laki-laki nggak boleh nangis gitu. Ya, karena gitu. kayak wibawanya turun. Iya kan? Gitu ya. Nah itu. Terus, padahal mah boleh-boleh aja ya. Ya, contoh lagi nih, perempuan nggak boleh sekolah tinggi nih, ujung-ujungnya di dapur. Ya itu sih. Iya, benar. Tapi tanggapannya ketika laki-laki itu sangat merendahkan perempuan, misalnya ada kayak kasus kemarin tuh perempuan nggak bakalan bisa hidup tuh kayak tanpa duit laki-laki, padahal mereka nggak tahu aja kalau zaman sekarang itu perempuan itu lebih banyaknya bekerja dengan duit mereka sendiri gitu loh. Jadi kadang laki-laki itu memikirnya itu agak jauh, Ya, tapi mereka nggak sedalam itu gitu loh buat tahu segalanya. Nah, ada lagi tuh yang kayak laki-laki itu sebenarnya pikirannya bisa sih dinormalin, tapi kadang-kadang laki-laki yang emang pengetahuannya kurang luas, mereka cuma taunya kayak sejarah Nabi dulu, kayak perempuan itu nggak ada derajatnya gitu, diperbudak segala macem buat seks zaman dulu gitu kan. Tapi itu tuh nggak berlaku untuk sekarang kan, karena perempuan sekarang itu, karena derajatnya perempuan itu kan udah dinaikin sama Rasulullah sendiri kan, kamu tahu itu kan? Iya. Nah, menurut kamu tuh pikiran antara laki-laki zaman sekarang itu kan kebanyakan merendahkan perempuan banget. Dari yang aku omongin tadi, tanggapan kamu gimana? Kalau tanggapan saya sendiri ya, itu termasuk diskriminasi perempuan nggak sih? Ya Ya kan? gimana itu?
Diskriminasi perempuan itu berarti laki-laki itu ibaratnya bukan, kalau bahasa kasarnya bukan menghina sih ya. Ya bisa dibilang menghina juga sih ya nggak sih? Gitu. Tapi itu kembali lagi ke diri masing-masing gitu. Juga kan dulu di zamannya RA Kartini itu ya. Perempuan itu kan juga sempat diangkat derajatnya kan. Dulu itu perempuan juga nggak dianggap tuh gitu Iya. kan. Tapi lama-kelamaan dengan adanya zaman yang semakin berkembang, pendidikan juga semakin luas gitu. Jadi ya kita manfaatin itu gitu sebagai perempuan gitu. Benar banget. Udah sih menurut saya itu. Jadi apalagi kita nih Gen Z, terus kemudian ada lagi sebelum kita itu generasi milenial tuh, pumpung sekarang nih di zamannya yang semakin canggih nih, tapi pendidikan juga di mana-mana ada gitu, bukan hanya lewat kuliah dan kuliah dengan tatap muka juga, tapi kita juga bisa nih sharing-sharing ilmu di YouTube, kita cari-cari atau gimana gitu kan Iya. bisa. Nah, aku mau nanya boleh nggak? Ini agak gimana gitu ya? Boleh. Agak bukan privasi atau gimana ya? Cuman kayak kalau mau jawab juga inisialnya aja gitu. Pernah kamu alami baik di rumah, di kuliah atau di sekolah dulu, pembulian apa gimana gitu kan? Itu pernah kamu alami nggak antara kamu dan laki-laki itu sendiri? Kalau pembulian aku sendiri belum pernah sih. Selain Gitu. itu, Tentang terkait ini belum ada. Alhamdulillah karena saya itu selalu membatasi diri saya dengan laki-laki. Kalau dulu ya sebelum kuliah gitu. Alhamdulillah sekarang ketika aku kuliah pun ya aku merasa kita sama gitu loh, antara laki-laki dan perempuan kita sama gitu. nggak ada pikiran juga antara laki-laki itu di atas perempuan ya? Ya kalau di surat An-Nisa itu kan memang laki-laki di atas perempuan. Cuma memang ada hal-hal yang kita bisa setara nih, contoh pendidikan itu, contoh misal pendidikan itu kita pengen jadi guru, dosen, dokter. Sekarang kan laki-laki perempuan juga bisa gitu. Nah, pernah marah nggak ketika ada seorang laki-laki itu kayak apa namanya membicarakan perempuan itu kayak merendahkan perempuan gitu? Eh, Contohnya yang kayak pertama tadi balik lagi ke awal kayak membedakan antara laki-laki dan perempuan itu tuh kayak di bawahnya laki-laki banget, kayak yang bekerja laki-laki tapi mereka nggak tahu kalau misalnya urusan rumah segala macam itu kan perempuan ya. Tapi kalau misalnya ngelihat perempuan berpendidikan tinggi aja mereka bisa merendahkan kayak sampai di itu ujungnya juga di dapur gitu kan. Itu sebenarnya sih menurut kamu gimana itu? Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih, kayak kamu sakit hati nggak lah? Kamu ngerasa baper nggak sih kalau misalnya ada yang ngomong gitu? Enggak sih. Kalau aku sendiri enggak sih, karena kita tuh sebagai generasi muda nih harus open minded gitu. Apalagi perempuan gitu loh, perempuan zaman sekarang ini janganlah ya sedikit-dikit dengar omongan laki-laki sakit hati ya tidak, ya jangan gitu loh. Karena masih banyak cara gitu. Kita buktikan aja kalau bahwasanya oh perempuan ini bisa gitu, bisa sama nih sama laki-laki gitu. Ya, pikiran dia agak gini ya guys ya, terlalu dia nggak mempermasalahin apapun itu. Nah, tapi kadang-kadang emang bawaan dari perempuan itu perasaan, bawaan dari laki-laki itu logika. Jadi kadang omongan laki-laki itu tidak memikirkan perasaan perempuan, dan perempuan juga kalau misalnya diomongin ya otomatis bawa perasaan gitu kan. Jadi apa-apanya nangis, sakit hati, itu lah perempuan. Tapi emang itu udah takdir ya kan, udah bawaan dari sananya. Jadi untuk kita sendiri ya nih sebagai generasi Z bisa dibilang di lingkungan kesetaraan gender ini yang semakin meluas lebar, jadi kita bisalah saling mengingatkan, kita membangun lingkungan yang positif dan sportif gitu. Gimana ya? Tidak membedakan. Iya benar, tidak membedakan lah satu sama lain gitu. Kita melakukan sesuai hak kita masing-masing. Udah sih itu menurut saya cukup. Baik,
di sini banyak sekali yang kita pelajari ya teman-teman sekalian. Dari saudari Ika Nuriana sendiri yang dari Universitas Muhammadiyah Pringsing Lampung ya. Iya benar. Ya, kita ini dari Lampung tapi pun. Nah, di sini mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan salam kenal semuanya. Bye. Bye. Audio Jungle. Acara ini dipersembahkan oleh